Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang Ustadz Wahabi yang menjelaskan kepada jamaahnya bahwasanya Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Nailul Autor berpendapat bahwasanya semua kotoran, semua tinja termasuk kotoran atau tinja anjing itu suci. Yang najis hanyalah kotoran atau tinja manusia. Benarkah demikian? Mari kita cek di dalam kitab Nailul Autor juz 1 halaman 52. Imam Asy-Syaukani menulis begini. Wastudilla bihadzal hadithi aydon ala najasatil kalbi. Dan diambil dalil dengan hadis ini juga atas hukum najisnya anjing. Li'annahu idza kana lu'abuhu najisan wa huwa araqu famihi fafamuhu najisun. Karena sesungguhnya hal itu, jika adanya air liurnya anjing itu najis, padahal air liurnya itu adalah keringat mulutnya, maka mulutnya adalah najis. Wa yastalzimu najasata sa'iri badanihi, dan hal itu melazimkan terhadap najisnya seluruh badan anjing. Wa dzalika li anna lu'abahu juz'un min famihi, dan hal itu karena sesungguhnya air liurnya anjing itu bagian dari mulutnya. Wa famuhu asyrafu ma fihi, adapun mulutnya anjing itu adalah yang terbersih dari badan anjing. Fabaqiyatu badanihi aula, maka badannya yang lain itu lebih utama. Maksudnya begini, jika mulut anjing yang bersih saja dihukumi najis, maka badan-badannya yang lain yang tidak bersih pastinya juga najis. Jadi, mulutnya kan anggota badan anjing yang terbersih. Jika mulutnya saja itu najis, maka badan yang lain pasti najis. Wa qad dhahaba ila hadza al-jumhur. Dan sungguh ulama jumhur berpegang atas pendapat ini. Jadi jumhur ulama berpendapat bahwasanya air liur anjing itu najis. Jika air liurnya itu najis, maka mulutnya najis. Jika mulutnya najis, maka semua badan anjing itu najis. Ini kata Imam Asy-Syaukani. Kemudian beliau melanjutkan begini. Wa qala Ikrimatu wa Malikun fi riwayatin anhu annahu tahirun. Dan Ikrimah dan Imam Malik di dalam riwayat darinya berkata bahwasanya anjing itu suci. Jadi Ikrimah dan Imam Malik berpendapat bahwa air liur anjing itu suci. Anjingnya juga suci. Wa daliluhum qaulullahi ta'ala. Adapun dalil mereka adalah firman Allah Ta'ala. Fakulu mimma amsakna alaikum, maka makanlah oleh kalian dari apa yang anjing tangkap untuk kalian. Wala yakhlu as-saydu minat talawuthi biriqil kilabi, dan tidak dapat dihindari binatang buruan itu dari terkotori oleh air liurnya anjing. Walam nu'mar bil ghusli, dan kita tidak diperintah untuk membasuhnya atau untuk menyucikannya. Jadi dalil ulama yang mengatakan bahwa air liur anjing itu suci, itu adalah ayat surat Al-Maidah ayat 4, yaitu fakulu mimma amsakna alaikum, makanlah oleh kalian dari apa yang anjing tangkap untuk kalian. Dan pastinya ketika yang menangkap binatang buruan itu adalah anjing, maka binatang buruan itu tidak dapat dihindari, pasti terkotori oleh air liur anjing, dan tidak ada perintah untuk membersihkannya. Maka perhatikan apa
Lanjutannya, wa ujiba an dzalik, kata Imam Asy-Syaukani, dan aku akan menjawab atas hal itu. Artinya beliau protes, tidak terima jika ayat ini dijadikan dalil tentang sucinya air liur anjing. Beliau berkata, wa ujiba an dzalik, dan aku akan jawab hal itu. Bi anna ibahatal akli mimma amsakna la tunafi wujuba tathhiri ma tanajjasa minas saidi. Karena sesungguhnya diperbolehkannya makan dari apa yang anjing tangkap itu tidak menafikan terhadap wajibnya menyucikan sesuatu yang najis dari binatang buruan. Jadi kata Imam Asy-Syaukani, memang kita diperbolehkan makan dari hasil tangkapan anjing. Tetapi diperbolehkan makan itu tidak menafikan terhadap kewajiban menyucikannya dari najisnya anjing. Kemudian wa adamul amri lil iktifai bima fi adillati tathirin najisi minal umumi. Dan tidak adanya perintah, artinya kan kita diperintah untuk makan hasil buruan anjing. Ya, jadi hasil tangkapan anjing kita diperintah oleh Allah untuk memakannya, dan tidak ada perintah untuk membersihkannya. Maka kata Imam Asy-Syaukani, wa adamul amri lil iktifai bima fi adillati tathirin najisi minal umumi. Tidak adanya perintah untuk membersihkan hasil tangkapan anjing itu karena sudah mencukupkan dengan apa yang terdapat di dalam dalil-dalil menyucikan najis secara umum. Jadi sudah ada dalil umum untuk membersihkan, untuk menyucikan najis. Maka tidak perlu lagi ada perintah di dalam bab perburuan, kata Imam Asy-Syaukani. Kemudian beliau melanjutkan, walau salimah, dan seandainya, ya, beliau menggunakan kata walau salimah, dan seandainya memang najis, ya, seandainya kita mengakui hal itu, seandainya memang taslim, menyerah tentang hukum sucinya, tentang hukum sucinya, faghayatuhu at-tarkhisu fi as-saidi bi khususihi, maka kesuciannya itu adalah rukhsah di dalam bab perburuan. Jadi Imam Asy-Syaukani di sini bersikeras terhadap hukum najisnya air liur anjing. Pertama, beliau mengatakan boleh makan itu tidak menafikan kewajiban menyucikannya. Pertama, artinya apa? Artinya tetap najis, tetap wajib disucikan hasil buruan itu. Yang kedua, tidak adanya perintah karena sudah cukup dengan dalil-dalil menyucikan najis secara umum. Yang ketiga, beliau mengatakan seandainya memang suci, maka itu hanya dalam bab buru berburu. Artinya apa? Artinya beliau bersikeras atas hukum najisnya air liur anjing. Nah, jika air liur anjing saja itu najis, maka kira-kira menurut Anda, apakah kotoran anjing, tinja anjing itu suci? Silahkan Anda gunakan akal pikiran Anda yang bersih dan hati Anda yang jernih. Maka setelah kita membaca kitab Nailul Autor yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani, menjadi jelas bagi kita bahwa beliau bersikeras atas hukum najisnya anjing. Maka kenapa Ustadz Wahabi tersebut tidak hanya membelokkan isi kitab Nailul Autor, tapi membalik isi kitab Nailul Autor menjadi kitab yang dianggap sebagai kitab yang mendukung tentang sucinya anjing.
Silahkan Anda nilai sendiri apa kira-kira tujuan ustadz tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan dari video yang kemarin terkait adanya seorang ustadz Wahabi yang membawa nama Imam Asy-Syaukani dan kitab Nailul Awtar di dalam hukum sucinya kencing dan kotoran anjing. Disebutkan di dalam kitab Nailul Awtar juz 1 halaman 52. Wastadallu aydan bima thabata 'inda Abi Dawud min hadits Ibnu Umar. Mereka berdalil juga dengan sesuatu yang terdapat pada Imam Abu Daud dari hadis Ibnu Umar bilafzi dengan lafaz kanatil kilabu tuqbilu wa tudbiru zamana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid falam yakunu yarushuna syai'an min dzalik. Adanya anjing-anjing itu menghadap dan membelakangi, artinya masuk dan keluar pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Maka mereka, para sahabat itu tidak menyiram sesuatu apapun darinya. Nah, hadis ini seringkali dijadikan dalil tentang sucinya anjing. Wa huwa fil Bukhari. Hadis itu terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Wa akhrajahu At-Tirmidzi bi ziyadati wa tabulu. Imam At-Tirmidzi mengeluarkan juga hadis tersebut dengan tambahan watabulu, dan anjing itu melakukan kencing. Kemudian perhatikan di sini perkataan Imam Asy-Syaukani, warudda bi annal baula mujma'un ala najasatihi, dan telah dilaporkan bahwasanya air kencing itu disepakati atas hukum najisnya. Jadi Imam Asy-Syaukani menjelaskan di sini bahwasanya air kencing itu telah ijma', telah disepakati atas hukum najisnya. Fala yasluhu haditsu baulil kilabi fil masjid hujjatan yu'aradu bihal ijma'u. Maka tidak pantas, tidak benar, tidak baik hadis kencingnya anjing di dalam masjid dijadikan sebagai hujjah untuk ditolaknya ijma' itu. Jadi Imam Asy-Syaukani menyatakan najisnya kencing itu adalah ijma' ulama. Maka ketika ada hadis kencingnya anjing di masjid, tidak dapat dijadikan hujjah untuk ditolaknya ijma' bahwa air kencing itu najis. Kemudian beliau melanjutkan, wa amma mujarradul iqbali wal idbari fala yadullani ala taharati. Adapun menghadap dan berpaling, maksudnya masuk dan keluar. Adapun keluar masuknya anjing saja, maka itu tidak menunjukkan atas kesucian. Jadi kalau hanya anjing itu keluar masuk, itu tidak membuktikan bahwa anjing itu suci. Wa aidan yuhtamalu ay yakuna tarkul ghusli li'adami ta'yini mawdi'in najasati. Dan juga kemungkinan ditinggalkannya siraman, artinya para sahabat tidak melakukan siraman, li'adami ta'yini mawdi'in najasati, karena tidak adanya kepastian tempatnya najis. Artinya tidak ketemu tempat najisnya di mana, sehingga untuk apa disiram kalau tempat najisnya itu tidak ketemu. Auli taharatil ardi bil jafafi, atau sebab sucinya bumi sebab kering.
Jadi kata Imam Asy-Syaukani, keluar masuknya anjing tidak menunjukkan anjing itu suci, kemudian tidak dilakukan siraman karena tidak adanya kepastian tempat najis, dan juga karena buminya itu suci sebab kering. Anjingnya kering, bumi masjidnya kering, maka tidak dapat terjadi perpindahan najis. Kemudian beliau menambahkan, qala al-Munziri, Imam Al-Munziri berkata, innaha kanat tabulu kharijal masjid fi mawatiniha thumma tuqbilu wa tudbiru fil masjid. Sesungguhnya anjing-anjing itu melakukan kencing di luar masjid. Jadi anjingnya itu kencing di luar masjid. Fi mawatiniha, di tempat-tempatnya. Jadi anjing itu melakukan kencing bukan di dalam masjid, kata Imam Al-Munziri, tetapi di luar masjid. Sama seperti jika kita punya kucing, itu kan biasanya pergi keluar. Kucingnya keluar rumah untuk melakukan kencing dan berak. Baru kemudian setelah bersih masuk ke rumah. Nah, kata Imam Al-Munziri, anjing itu melakukan kencing di luar masjid, di tempat-tempat yang biasa, kemudian masuk dan keluar dari masjid. Nah, jadi semakin jelas di sini ya, apa pandangan Imam Asy-Syaukani. Kemudian beliau melanjutkan, qala Al-Hafidh berkata, wal aqrabu, dan pendapat yang terdekat, ayyuqala, yaitu dikatakan, inna dzalika kana fi ibtida'il hali ala aslil ibahah. Sesungguhnya hal itu ada di zaman-zaman awal yang berada atas asal kebolehannya. Artinya anjing itu keluar masuk diperbolehkan. Kemudian thumma waradal amru bi takrimil masajidi wa tathhiriha wa ja'lil abwabi 'alaiha. Kemudian datanglah perintah untuk memuliakan masjid-masjid dan menyucikannya dan menjadikan pintu-pintu atasnya. Jadi ketika awal-awal ada masjid, maka para sahabat itu belum mendapatkan perintah untuk memuliakan masjid, sehingga dianggap seperti tempat-tempat biasa, sehingga anjing dibiarkan keluar masuk. Sehingga kemudian setelah adanya perintah untuk memuliakan masjid-masjid dan menyucikannya dan menjadikan pintu-pintu atasnya, maka barulah para sahabat itu melakukan kehati-hatian. Seperti diantaranya kemudian ketika ada orang yang masuk ke dalam masjid, kemudian dia pipis di dalam masjid, oleh Rasulullah suruh biarkan, suruh selesaikan, kemudian setelah selesai kemudian disuruh siram. Nah, jadi dari keterangan yang terdapat pada halaman 52 ini, Imam Asy-Syaukani berpegang pada pendapat hukum najisnya anjing, hukum najisnya air kencing anjing, hukum najisnya kotoran atau tinja anjing. Lalu kenapa Ustadz Wahabi tersebut membawa-bawa nama Imam Asy-Syaukani dan kitab Nailul Autor untuk mendukung pendapatnya sendiri bahwasanya air kencing dan tinja anjing itu suci? Padahal justru Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Nailul Autor bersikeras dengan hukum najisnya anjing, air kencingnya anjing, dan tinjanya anjing. Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada kesalahan mohon dikoreksi di bagian komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini adalah video yang ketiga yang membahas tentang benarkah Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Nailul Autornya berpegang pada pendapat bahwasanya air kencing anjing itu suci. Pada dua video yang sebelumnya yang membahas tentang hal ini, saya sudah bacakan kitab Nailul Autor dan memberikan penjelasan bahwasanya Imam Asy-Syaukani itu berpegang pada pendapat bahwa anjing itu najis. Maka jika anjingnya najis, pastinya air kencingnya juga najis. Bahkan air kencing unta menurut Imam Asy-Syaukani juga najis. Pada halaman 70 di juz 1 beliau berkata, wal idhnu bitadawi bi abwalil ibili bi'tibari halati ad-darurati. Adapun izin untuk berobat dengan air kencing unta itu hanya ketika dalam keadaan darurat saja. Wa in kana khabithan haraman. Meskipun adanya air kencing unta itu sesuatu yang menjijikkan dan sesuatu yang haram. Artinya air kencing unta menurut Imam Asy-Syaukani itu najis, menjijikkan dan haram. Kenapa oleh Nabi diperbolehkan pada waktu itu ketika ada orang yang sakit? Karena dalam keadaan darurat. Nah, jadi Imam Asy-Syaukani berpendapat air kencing unta itu najis. Kemudian pada halaman yang sebelumnya, yaitu halaman 52, dan ini sudah saya bahas di dalam dua video yang sebelumnya, beliau berpegang pada pendapat bahwasanya anjing itu najis. Bahkan beliau membantah habis-habisan orang yang meyakini bahwa air kencing anjing itu suci, dibantah oleh beliau. Termasuk hadis keluar masuknya anjing di masjid, itu juga dijelaskan oleh beliau bahwa hadis itu tidak menunjukkan sucinya air kencing anjing. Dan itu sudah saya bahas di dalam dua video sebelumnya. Sehingga perkataan yang ini, فالذي يتحتم القول به في الأبوال والأزبال هو الاقتصار على نجاسة بول الآدمي وزبله والروثة. Maka adapun pendapat yang mesti diambil, mesti digunakan di dalam persoalan air kencing dan kotoran-kotoran, yaitu pembatasan atas najisnya air kencingnya manusia dan kotorannya manusia saja. Perkataan ini hanya untuk membahas dari sudut pandang Ibnu Hazm. Jadi di sini Ibnu Hazm berkata begini, qala Ibnu Hazm berkata, innahu khabarun batilun maudhu'. Itu adalah khabar yang batil dan maudhu', yaitu yang ini, la ba'sa bi bauli ma yu'kalu lahmuhu. Tidak apa-apa dengan air kencingnya hewan yang dagingnya bisa dimakan. Nah, hadis ini membatasi bahwa air kencing yang suci itu hanya air kencingnya hewan yang dagingnya bisa dimakan. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa semua air kencing itu suci, baik air kencingnya hewan yang dagingnya bisa dimakan ataupun tidak. Maka semua air kencing menurut Ibnu Hazm itu suci. Yang najis hanya air kencing manusia. Maka Ibnu Hazm mengkritik orang yang berpendapat bahwasanya yang suci itu hanya jika dagingnya bisa dimakan. Maka kata Imam Ibnu Hazm, innahu khabarun batilun maudhu'. Ya, hadis ini adalah khabar yang batil dan maudhu'. Kemudian beliau melanjutkan, qala li'anna fi rijalihi Sawwar bin Mus'ab. Karena di dalam sanadnya itu terdapat Sawwar bin Mus'ab. Wa huwa matrukun 'inda jami'i ahli naqli. Dan dia, Sawwar bin Mus'ab itu statusnya itu matruk, ditinggalkan
menurut semua ulama ahli penukilan hadis. Muttafaqun ala tarkir riwayati anhu. Disepakati untuk meninggalkan riwayat dari Sawwar bin Mus'ab. Yarwil maudu'at. Sawwar bin Mus'ab meriwayatkan hadis-hadis maudhu'. Falladhi yatahattamul qawlu bihi. Nah, maka kemudian disimpulkanlah pandangan Ibnu Hazm. Falladhi yatahattamul qawlu bihi fil abwali wal azbali huwal iqtisaru ala najasati baulil adamiyyi wa ziblihi wa rawthati. Maka pendapat yang mesti diambil menurut Ibnu Hazm, ya. Jadi pendapat yang mesti diambil menurut Ibnu Hazm, ya, di dalam persoalan-persoalan air kencing dan kotoran-kotoran, yaitu pembatasan atas najisnya air kencing manusia dan kotorannya manusia saja. Jadi dalam rangka menjelaskan sudut pandang Ibnu Hazm, bukan kemudian difahami bahwa perkataan ini adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Asy-Syaukani. Sebab jika ini dianggap sebagai pegangan Imam Asy-Syaukani, maka akan berbenturan dengan perkataan beliau sebelumnya, bahkan berbenturan dengan sikap beliau yang membantah habis-habisan orang yang meyakini bahwasanya air kencing anjing itu suci. Bahkan beliau membantah ayat dan hadis yang dipakai oleh orang yang meyakini bahwasanya air kencing anjing itu suci. Nah, itu dibantah habis-habisan oleh Imam Asy-Syaukani, sebagaimana yang sudah saya bahas dalam 2 video sebelumnya. Jadi perkataan falladhi yatahattamul qawlu bihi, seandainya ini memang perkataan Imam Asy-Syaukani, bukan berarti ini pegangan Imam Asy-Syaukani, tetapi hanya menjelaskan sudut pandang Ibnu Hazm di dalam pendapatnya bahwasanya semua air kencing, semua kotoran itu suci. Yang najis hanya air kencing dan kotoran manusia. Nah, itu pendapat Ibnu Hazm. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Untuk 2 video sebelumnya itu ada di akun Facebook saya, yaitu akun Saiful Anwar Kang Saif, atau di channel YouTube Kang Saif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam.